Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Putri Rahmawati dengan NIM 2001718 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas 3B Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, di sini ada topik pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai cara menginput data awal perusahaan pada Mayop Accounting. Nah, yang pertama yaitu membuat file perusahaan, lalu yang kedua menyusun daftar akun, yang ketiga yaitu menyesuaikan kode pajak, yang keempat menentukan link account dan termin pembayaran, lalu yang terakhir yaitu memasukkan saldo awal. Nah, yang pertama yaitu membuat file perusahaan. Buka program Mayop Accounting versi 23, maka akan muncul jendela Welcome to Mayop Accounting. Dan dalam jendela tersebut ini terdapat 5 pilihan, antara lain yaitu ada Open, digunakan untuk membuka data file perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu ada Create, digunakan untuk membuat data file perusahaan baru. Ada Explore, digunakan untuk membuat file dengan menggunakan contoh perusahaan yang disediakan oleh program. Terus ada Watch New, itu digunakan untuk melihat atau mencari pembaruan dalam program Mayop pada versi yang digunakan. Lalu yang terakhir itu ada Exit kan ya, digunakan untuk keluar dari program Mayop Accounting. Oke. Di sini saya akan mencontohkan tata cara menggunakan Mayop Accounting versi 23 dalam membuat data file perusahaan baru. Maka yang dipilih adalah menu Create a New Company File. Nah, setelah masuk menu Create, maka akan muncul jendela New Company File Assistant. Jendela ini menampilkan bahwa informasi file perusahaan sudah dibuat, lalu selanjutnya kita bisa klik Next. Nah, pada bagian Company Information ini terdapat kolom-kolom yang harus diisi tentang informasi dan identitas perusahaan. Nah, di sini ada company name itu diisi dengan nama perusahaan. Nah, saya contohkan dengan nama saya sendiri, PT Putri Rahmawati. Untuk bisnis reg nomornya sesuaikan dengan yang ada di buku paket, yaitu 72534. Nah, kalau untuk sales tax no-nya itu bila perlu diisi, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya jangan lupa isi alamat. Saya sesuaikan dengan buku paket, yaitu Jalan Sudirman nomor 99, Jakarta. Untuk nomor teleponnya diisi juga seperti yang di buku paket, yaitu 021 179897. Fax number-nya juga sama. Untuk email address-nya saya sesuaikan dengan nama PT saya, yaitu PT Putri Rahmawati@sentrin.net.com. Jika sudah, kalian bisa klik Next. Oke, dilanjut. Setelah di Next akan muncul jendela ini, Accounting Information. Nah, dalam Accounting Information ini tuh bagian yang sangat penting, karena langkah pengaturan sistem akuntansi dalam Mayop ini menentukan periode akuntansi yang akan dijalankan. Nah, untuk di sini tuh ada current financial year-nya itu diisi dengan tahun buku berjalan, yaitu tahun yang digunakan dalam pencatatan. Masukkan tahun 2015. Lalu selanjutnya ada last month of financial year. Nah, ini tuh merupakan bulan terakhir atau batas akhir tahun buku yang akan digunakan. Klik drop down dan pilih Desember, bulan Desember ya. Lalu ada conversion month. Nah, ini tuh merupakan bulan dimulainya penggunaan program Mayop ini, atau bulan di mana Anda mulai mencatat transaksi pada tahun berjalan, sehingga harus disiapkan data tentang posisi keuangan bulan sebelumnya yang akan diinput. Nah, sebagai opening balance atau saldo awalnya. Nah, pada kasus yang di buku paket ini, pencatatan transaksi adalah pada bulan Desember, maka klik juga drop-down-nya pilih bulan Desember. Untuk number of accounting periods, yaitu untuk menentukan berapa lama periode akuntansi yang digunakan.
Nah, pada kasus ini, periode akuntansinya itu dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, berarti 12 bulan. Nah, sehingga pada pilihan ini diklik drop down, pilih 12. Jika sudah sesuai dengan apa yang ada di layar ini, nah kita bisa klik next aja. Nah, kalau di sini tuh akan muncul informasi mengenai yang sudah dipilih gitu dari sebelumnya yang dari company information itu. Nah, jika masih ada yang salah atau ada yang kurang tepat, kalian tuh masih bisa mengganti atau mengedit lagi dengan cara klik tombol back lalu sesuaikan aturan yang ada dengan aturan yang ada. Kita sudah klik next saja. Soalnya kalau misalnya yang ini dicek tidak sesuai, kalian itu tidak bisa mengubah pengaturan lagi di tengah periode pencatatan. Makanya pastikan untuk menginput data dengan benar. Oke, kita lanjut. Klik next. Nah, di sini ada account list. Account list ini menampilkan pilihan cara untuk menggunakan daftar akun. Yang pertama itu ada I would like to start with bla bla bla, yaitu pilih itu kalau misalnya kalian itu ingin menggunakan akun yang sudah disediakan dan memilih jenis serta tipe usaha yang ada dalam program Mayop. Nah, yang selanjutnya itu ada I would like to import, berarti pilih ini kalau misalnya kalian itu menentukan untuk mengimpor daftar akun yang sudah dimiliki dalam format file text atau format dalam Microsoft Excel. Nah, proses import ini dapat dilakukan setelah menyelesaikan tahap pengisian company profile. Lalu yang terakhir itu ada I would like to build. Nah, pilih ini jika kalian itu ingin membuat daftar akun sendiri. Secara default, program Mayop ini sudah menyediakan akun-akun inti yang dapat digunakan dalam perusahaan apapun. Pilih yang ketiga, lalu kita bisa next. Oke, lalu ada company file, klik change untuk mengubah tempat penyimpanan file. Lalu beri nama file sesuai dengan yang diinginkan, lalu klik next saja. Nah, setelah itu ada construction, yaitu jendela ini menunjukkan bahwa pembuatan file perusahaan sudah selesai. Untuk dapat melanjutkan pengerjaan, klik Command Center, lalu kalian akan bertemu dengan jendela seperti ini. Ini tuh merupakan tampilan menu utama dalam program Mayop. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menyusun daftar akun. Yang pertama, kalian buka daftar akun. Nah, di sini tuh kalian tinggal klik Command Center pada menu akun, Command Center, lalu klik Account List, atau bisa juga tekan Alt plus keyboard A. Lalu akan muncul daftar akun yang sudah disediakan oleh Mayop seperti ini. Nah, di sini kita akan mengganti dan menyesuaikan akun yang sesuai dengan perintah yang ada di buku paket. Oke, selanjutnya cara mengganti akun yang sudah ada gitu, buka tampilan account list. Yang account list terus ada tanda panah putih tuh di samping akun yang akan diganti sehingga akan muncul jendela seperti ini. Edit account. Nah, ubah account number dan account name sesuai dengan data yang ada. Lakukan hal yang sama pada akun-akun lain yang ada pada daftar akun yang perlu diubah. Kalau misalnya mau bikin akun baru, buka account list, lalu klik new. Setelah muncul jendela edit account, klik opsi header account, lalu masukkan account number serta akun name sesuai dengan daftar akun yang ada. Setelah itu klik OK. Pastikan, nah, ini adalah akun yang pada di kolom aset. Akun aset sesuaikan dengan seperti ini. Jika sudah, kalian bisa
ada tahap selanjutnya yaitu ke liability. Liability akun yang adanya seperti ini ya. Harus sesuai. Lalu selanjutnya ada equity. Equity ini hanya sedikit akun-akunnya. Langsung jika sudah juga kalian bisa next lagi ke income. Jika sudah juga sesuai dengan apa yang ada di layar saya ini, kalian bisa langsung ke cost of sale. Pokoknya disesuaikan saja ya nama akun-akunnya dengan cara yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu ada expense. Jika sudah bisa lanjut ke other income, lalu ke other expense. Nah, jika sudah langsung close aja nggak apa-apa. Oke, maka terus kalau misalnya udah, kalian bisa lihat ke ini ya, list akun semuanya. Nah, ini tuh kan kalau yang tadi tuh per akun ya, per aset, liability, kalau ini tuh semua akun. Jadi dari aset hingga other expense tuh seperti ini. Pokoknya harus disesuaikan. Expense langsung ke other expense-nya sampai 9 strip bla 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 ya. Oke, selanjutnya di sini akan menyesuaikan kode pajak. Nah, pada menu bar yang di atas itu yang ada file, edit, list, comment center, bla bla bla. Nah, pilih menu list lalu pilih text code. Maka akan muncul seperti ini ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa klik tombol new yang ada di bawah pojok kiri sebelah print. Nah, maka akan muncul jendela ini ya, text code information. Di sini kita bisa isi sesuai dengan ketentuan yang ada pada buku paket ya. Jika sudah diisi, maka tampilannya akan seperti ini. Teks kodenya PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai. Untuk teks tipe teksnya yaitu goods and service tax. Untuk rate-nya 10%. Untuk KST kodenya dilewat saja. Untuk link account of tax collect-nya tuh diisi sesuai dengan itu ya, PPN outcome berarti 2 strip 1600. Kalau untuk PPN income-nya 2 strip 1700. Jika sudah, tinggal diklik OK aja. Maka akan masuk nih, yang tadi kan menambahkan ini ya, PPN. Teks kodenya. Nah, di sini tuh kan hanya dibutuhinnya tuh hanya PPN dan juga not taxable. Maka di sini kita harus menghapus seluruh kode pajak yang tidak digunakan. Caranya cukup membuka tampilan teks kode list, klik kanan pada kode pajak yang akan dihapus. Klik kanan pada mouse atau enggak, ini laptop ya. Klik kanan lalu pilih delete teks kode dan sisakan dua kode pajak saja. Seperti ini. Tinggal sisa non-taxable dan PPN. Jika sudah, tinggal di-close aja karena ini udah ke-save otomatis ya. Baik, selanjutnya yaitu menentukan link account dan termin pembayaran. Pertama-tama yaitu link account. Caranya itu, caranya itu kita bisa buka di menu bar yaitu setup, lalu link account langsung ke yang pertama account and banking account dulu. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada equity account for current earning 3 strip 1300 income summary. Nah, pada pilihan ini kalian itu diminta untuk menentukan akun yang akan menampung akumulasi saldo laba atau rugi periode tahun berjalan. Nah, selanjutnya di situ ada pilihan mengenai equity account for retained earnings 3 strip 1200 retained earnings. Nah, pada pilihan ini kalian itu diminta untuk menentukan akun yang akan menampung akumulasi saldo laba rugi
pada periode-periode sebelumnya yang tidak dibagikan kepada pemegang saham setelah penutupan buku tahunan. Lalu selanjutnya ada equity account for historical balancing. Nah, pada pilihan ini, kalian itu diminta untuk menentukan akun yang akan menampung selisih saldo antara debit dan kredit. Saldo akun ini sebelum dilakukan transaksi harus bernilai 0, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengisian saldo sudah imbalance atau sama jumlahnya antara sisi debit dan sisi kredit. Namun, jika akun ini masih memiliki saldo yang bukan bernilai 0, itu artinya pengisian saldo awal masih belum benar. Nah, selanjutnya ada bank account for undeposit fund. Nah, pada pilihan ini, kalian itu diminta untuk menentukan akun yang akan menampung saldo sementara penerimaan pembayaran dari pelanggan yang belum cair di rekening bank atau kas perusahaan. Lalu, yang ke-5 itu ada field line di bawahnya merupakan pengaturan terkait akun pajak terhadap piutang yang tak tertagih. Nah, pada kasus ini tuh ya, kasus PT yang ada di buku paket itu, bagian ini tuh dikosongkan atau tidak perlu diisi, karena setelah selesai menyusun pengaturan ini, pengaturan yang ada di dalam account and banking link account, kalian bisa klik OK untuk lanjutkan ke pengaturan link account lainnya. Oke. Nah, di sini ada, tadi kita udah balik lagi ya ke setup, lalu ke link account, langsung pilih ke sales link account. Tadi kan udah account, account dan banking account. Nah, sekarang dilanjutkan ke sales link account. Maka akan muncul jendela seperti ini. Oke, di sini tuh ada asset account for tracking receivable. Pilihan ini itu, kalian itu diminta untuk menentukan akun dalam kelompok aset yang akan digunakan untuk menampung transaksi terkait piutang dagang. Maka dari itu, ketika terjadi transaksi penjualannya kredit, maka jurnal yang akan dibuat secara otomatis akan menambah saldo akun di account receivable. Nah, selanjutnya ada bank account for customers receipt. Nah, pada pilihan ini kalian itu diminta untuk menentukan akun yang akan digunakan untuk menampung transaksi penerimaan pembayaran dari customer. Nah, selanjutnya itu dipilihnya cash in bank ya, jadi 1-1100. Pokoknya disesuaikan dengan apa yang ada di layar saya. Lalu ada iCharge Freight on Sales-nya itu jika perusahaannya menetapkan biaya angkut pada penjualan barang ke customer, nah pilihan ini tuh harus diaktifkan atau diberi checklist atau centang ya yang ada di kotak-kotak kecil itu. Akun yang dipilih untuk menampung biaya angkut ini harus termasuk ke dalam income account, sebab jumlah nominal dari akun ini akan menambah saldo pada perhitungan penjualan bersih. Akun yang biasa digunakan pada pilihan ini yaitu freight college atau freight out, pendapatan biaya angkut ya. Langsung ada iTrack deposit collected from customer, itu tuh nggak usah dicentang. Lalu selanjutnya ada iGive discount for early payment. Nah, perusahaan yang melakukan penjualan kredit tentunya akan menentukan termin penjualan. Nah, pengisian pengaturan ini tuh ditentukan oleh termin apa yang diterapkan perusahaan. Nah, jika perusahaan memberikan diskon atau potongan harga pada setiap pembayaran yang dilakukan selama masa diskon, pilihan ini tuh harus diaktifkan, maka dikasih centang aja ya. Nah, lanjut ada I assess charge for late payment. Nah, pilihan ini tuh harus diaktifkan jika perusahaan menerapkan kebijakan akan memberikan denda terhadap customer yang terlambat melunasi utangnya. Nah, akun ini tuh harus dipilih, harus berasal dari kelompok pendapatan karena akan menghasilkan pendapatan di luar usaha. Jika udah, kita tinggal klik OK aja. Pokoknya kalian disesuaikan saja dengan apa yang ada di layar saya ini.
klik OK. Nah, selanjutnya di menu Purchase Link Account. Nah, di sini tuh ada Liability Account for Tracking Payables. Nah, pada pilihan ini itu, kalian itu diminta untuk menentukan akun dalam kelompok liabilitas yang akan digunakan untuk menampung transaksi terkait utang dagang. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi transaksi pembelian kredit, maka jurnalnya itu yang akan dibuat secara otomatis itu akan nambahin saldo akun pada account payable. Makanya dipilihnya yang 2-1200. Lalu ada bank account for paying bills. Nah, di sini tuh kalian itu diminta untuk menentukan akun yang akan digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dagang kepada suppliers. Jadi yang diisi itu cash in bank-nya, cash in bank pokoknya si kode akunnya tuh 1-1100. Oke, di sini ada lagi di bawahnya tuh ada I can receive the item without supplier bills. Nah, di pilihan ini tuh nggak usah digunain aja ya, jadi langsung aja ke I pay freight or on purchase. Nah, jika perusahaan membayar biaya angkut pada setiap pembelian barang dagang, pilihan ini harus diaktifin kayak gitu. Tinggal dicentang aja checklistnya. Nah, kayak gitu. Lalu ada yang di checklist lagi itu ada I take discount for early payment. Dan si kodenya tuh yang purchase discount ya, yang 5-1300. Nah, pilihan ini tuh diaktifin juga ketika perusahaan supplier ini memberikan termin yang memiliki masa diskon, sehingga ketika perusahaan Anda bayar utang nih ya pada masa tersebut, akan mendapatkan diskon atau potongan pembelian. Nah, kayak gitu. Lalu yang terakhir itu yang harus diaktifin tuh yang I pay charge for late payment. Nah, yang dipilihnya itu late fees expense. Berarti kodenya tuh 9-1600. Di pilihan ini harus diaktifkan jika perusahaan dikenai denda keterlambatan ketika terlambat membayar utang dagang kepada supplier. Nah, jika sudah tinggal diklik OK saja. Nah, untuk melakukan termin pembayaran, ada beberapa jenis ini ya termin. Tinggal diklik aja ada itu kan, ada kolom termin di pojok kiri sebelah help F1. Nah, dipilih aja. Nah, selanjutnya tuh bakal ada muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tuh udah ini ya, jendela kredit termin kreditnya ya. Nah, klik drop down pada payment is ini. Pokoknya termin penjualan yang digunakannya itu ya yang 2 N per 31% pokoknya ya, 30,1%. Nah, pilihnya itu yang in a given of days. Lalu untuk discount days-nya itu berapa lama periode, isi 10. Untuk balance due days-nya, itu tuh menunjukin berapa lama waktu jatuh tempo setelah tanggal transaksi. Nah, isi aja 30, karena kan 30 hari ya. Untuk persen diskaunnya for early payment, itu tuh buat nunjukin berapa persen diskon yang diberikan jika membayar pada periode diskon. Berarti isi aja 2%, karena kan sesuai dengan termin yang digunain ya. Lalu untuk persen monthly charge for late payment, untuk berapa persen nih denda keterlambatan yang dikenakan jika membayar lewat dari tanggal jatuh tempo. Itu kita isi aja 1%. Nah, untuk tax kodenya itu pilih PPN dan freight tax kodenya itu pilih non taxable, oke?
Nah, kalau udah, kalian bisa klik OK aja. Nah, lalu kita kan tidak hanya di account and bank account saja, tapi di purchase juga kita harus lakukan terminnya. Klik juga sama klik termins yang ada di bawah sebelah kiri dekat help F1. Maka akan muncul seperti ini. Nah, sama ya, klik drop down, terus di mana di payment issue, masukin juga sama ya kayak sebelumnya in a given of days. Untuk diskonnya sama isi 10 dan balance due days-nya 30 hari. Untuk persenan diskon, kalau misalnya membayar pada periode diskon isi 3%. Nah, teks kodenya pilih PPN dan untuk beban teks kodenya pilih non-taxable. Oke, jika udah kalian tinggal langsung klik OK aja. Nah, sekarang kita lanjut ke masukin saldo awal. Oke, kalian tinggal pilih pada menu bar, setup, langsung balance, langsung klik balance, langsung klik account opening balance. Maka akan muncul seperti ini. Ini merupakan apa ya, jurnal-jurnalnya ya. Sebelumnya itu ini karena udah saya isi, sebelumnya tuh masih pada 0 ya. Si akunnya tuh. Si saldonya tuh masih pada 0. Nah, kalian tinggal gini aja. Tinggal masukin saldo masing-masing akun. Nah, pada kolom opening balance. Nah, itu tuh disesuaikan ya sama aturan yang ada di dalam buku paket. Misalnya jika letak akunnya menjorok tuh berarti kredit kan, makanya diberi tanda minus atau enggak kurung biar mengurangi lah ya. Contohnya ada di allowance for doubtful debt itu kan ada ini min ya. Tanda min berarti itu dikurang. Wajib pokoknya ingat aturannya. Ini ada di kolom aset seperti ini isi saldonya. Liability seperti ini, pokoknya kalian sesuaikan saja sama yang ada di buku paket. Lalu tuh di equity-nya, common stock-nya ada 1. Lalu di income-nya diisi cost of sale-nya, terus expense-nya diisi semua, other income dan other expense. Nah, setelah pengisian saldo, maka akan ada tampilan kayak gini lah ya. Terus di bawahnya tuh akan ada pastiin, pokoknya sama kalian tuh pastiin amount left to be allocated-nya tuh menunjukin 0,0. Berarti itu tuh nunjukin kalau neracanya itu yang di input tuh udah balance. Jika udah, kalian tinggal klik OK aja. Nah, mungkin sekian ya dari saya penjelasannya. Nah, untuk cara menutup data Mayobnya, kalian bisa ke tampilan Command Center dulu, klik tanda X, close, yang ada di pojok kanan atas, lalu akan muncul jendela yang berisi konfirmasi untuk melakukan backup. Klik saja no, langsung udah kayak gitu, beres deh. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, atau ada yang kurang dimengerti, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.